watermark. Watermark itu yang putih-putih itu yang tulisan apa itu? Laki tekstil. Nah, itu agar tidak digunakan fotonya agar tidak digunakan oleh toko lainnya gitu ya. Nah, terus ini contoh foto produk yang kurang baik. Ini ya, kain tidak ditonjolkan motifnya yang sebelah kiri. Terlihat asal-asalan. Jadi kayak masih kain gulungan, terus tiba-tiba dipotret, nih mau nggak? Gitu. Nah, itu tidak menarik, Ibu ya. Tidak menarik, kecuali Ibu sudah punya toko besar, terus kemudian orang-orang sudah tahu kualitas produk Ibu, jadi bagaimanapun fotonya bagaimanapun orang akan tetap membeli gitu. Tapi kan ini kita baru mulai merintis ya. Jadi usahakan memberikan foto yang terbaik. Terus kemudian yang selanjutnya adalah foto yang juga kurang baik itu dalam satu foto itu ada banyak banget motif gitu. Orang akan bingung, nggak tahu ini motifnya nantinya seperti apa. Apalagi kalau cuman memberikan satu foto seperti ini. Nah, itu jangan. Kalau misalkan mau seperti ini, Ibu paling tidak harus memberikan berapa? 9 foto lagi ya. 9 foto lagi untuk menonjolkan motif per bagian ini gitu. Jadi tidak langsung ngerumpel seperti ini. Nah, itu orang juga tidak akan jelas gitu. Nah, selanjutnya adalah ini masih contoh produk yang kurang baik ya. Ini background sama warna dasar batik itu campur. Jadi nggak kelihatan ini ada backgroundnya, ada apa gitu. Padahal motif batiknya sebenarnya bagus ya, tetapi tidak menonjolkan kainnya, warna hitamnya seperti apa. Ini kayak campur aja gitu. Nah, terus yang kedua adalah ini foto terlalu jauh gitu. Terlalu jauh, tidak dekat, serat kain tidak terlihat, kemudian background juga asal-asalan ya. Nah, kalau bisa jangan seperti ini. Ini nanti background motif, kain motif, orang akan bingung apa yang akan ditonjolkan dari kain ini. Nah, terus yang selanjutnya adalah masih contoh produk yang kurang baik, hindari memotret produk yang ada di dalam plastik gitu. Karena plastik itu memantulkan cahaya kembali, jadinya nanti seperti itu, tidak jelas produknya itu seperti apa karena cahayanya itu terpantul oleh plastik. Jadi nggak kelihatan motifnya seperti apa. Nah, selanjutnya ini terjadi ketika kalau ibu itu memotret pada malam hari. Ada cahaya lampu yang akan memantulkan cahaya handphone ya. Yang ini adalah cahaya handphone yang masuk ke dalam produk gitu. Nah, itu tidak bagus Ibu. Jadi nanti orang akan ya kok gini fotonya gitu. Ini ada cahaya ya. Jadi usahakan foto di bawah sinar matahari atau kalaupun di dalam di malam hari cahaya handphone ini tidak masuk ke dalam cahaya handphone, bayangan handphone ini tidak masuk ke dalam produk gitu. Nah, terus selanjutnya adalah bagaimana sih caranya agar produk muncul di kolom pencarian? Produk muncul di kolom pencarian itu gunakan judul produk yang mewakili. Misalkan batik Lamongan, batik Bandeng Lele Lamongan, nah itu bisa digunakan sebagai nama produk gitu. Jadi jangan sampai ketika jualan batik Lamongan gitu kan, tiba-tiba kita cuman ngasih batik gitu, itu terlalu umum, jadi tidak spesifik gitu. Nah, terus gunakan tanda pagar atau tagar atau hashtag yang sesuai dengan produk di deskripsi produk. Misalnya hashtag batik, hashtag batik Lamongan, hashtag jual batik. Nah, ini akan membantu pencarian. Jadi orang itu akan mencari melalui hashtag tersebut atau tanda pagar tersebut gitu. Yang ketiga adalah mengunggah produk secara rutin. Kenapa secara rutin? Karena akan muncul terus gitu, pencarian itu akan memunculkan produk yang baru saja diupload gitu, produk yang baru saja diunggah. Kalau misalkan ibu hanya 1 bulan sekali menguploadnya atau mengunggah, itu tidak akan muncul di daftar pencarian. Jadi kalau misalkan masih awal-awal, bahkan mungkin setiap hari ibu harus upload foto. Jadi biar nanti
ketika orang nyari produk Ibu ada di bagian atas gitu. Terus bagikan tautan atau link produk Anda ke semua media sosial. Nah, ini biar orang klik, jadi ketika banyak yang klik, produk tersebut terlihat diminati. Jadi nantinya akan ketika orang lain mencari akan muncul juga di pencarian teratas. Nah, kalau pencarian teratas itu kan orang biasanya udah males ya nyari ke bawah-bawah gitu. Pasti oh ini nih, ini sudah bagus. Kalau di atas sudah nemu yang bagus, pasti udah nggak nyari-nyari ke bawah-bawah lagi gitu. Nah, ini jika ada dana untuk iklan, pasanglah iklan di marketplace tersebut. Ini cukup membantu karena marketplace tersebut akan, jika kita memasang iklan, marketplace tersebut akan membantu memunculkan produk kita di atas. Tapi kalau misalkan tidak ada, tidak masalah. Poin 1 sampai 4 bisa dilakukan secara rutin ya. Secara setiap kali upload foto itu bisa dilakukan poin 1 sampai 4. Nah, ini contoh penggunaan tagar. Fungsinya apa sih tanda pagar ini? Fungsinya adalah untuk mengelompokkan pencarian gitu. Jadi misalkan orang jual kain batik, nah itu akan muncul semua pembeli itu akan tidak lebih ribet gitu ya, biar nggak ribet. Nah, terus yang ketiga adalah selanjutnya adalah trik menggunakan tagar atau tanda pagar, menggunakan kata-kata spesifik, menggunakan kata-kata yang unik, menggunakan nama kota, misalnya Batik Lamongan, Bandeng Lele Lamongan, kemudian jual batik Lamongan. Nah, Lamongan di sini itu udah masuk ke nama kota, dan kata-kata unik misalnya misalkan Ibu bikin hashtag Bandeng Lele memang oye misalnya seperti itu. Nah, itu kan bisa untuk promosi dan produk Ibu itu tidak tenggelam di antara misalkan orang pasang tagar jual kain batik itu banyak banget. Tapi kalau misalkan Ibu bikin yang unik, misalkan Bandeng Lele Pancan Oye misalnya, nah itu nanti ketika orang nyari Bandeng Lele Pancan Oye itu akan juga masuk gitu. Terus tumpangi dengan tagar yang sedang populer. Nah ini agak tricky ya, agak tidak apa-apa dilakukan, misalnya lagi rame-rame lagi rame-rame 17 Agustus misalnya. Nah, Ibu bisa pakai tagar 17 Agustus gitu. Atau lagi rame-rame apa gitu. Ibu juga bisa pakai tagar itu gitu. Oke. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mudah-mudahan bisa membantu ya Ibu. Jika ada pertanyaan, silakan menghubungi saya atau tim yang lain di grup WhatsApp. Terima kasih, sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya.